Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang terkait status hukum kotoran cicak, apakah dianggap najis ataukah tidak. Terutama ketika kotoran cicak itu menempel di pakaian atau tempat sholat kita. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang status kotoran cicak, apakah dia termasuk najis yang wajib dibersihkan dan dihindarkan. Yang kedua, ataukah justru dia tidak dianggap najis, atau malah dianggap najis namun masuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Utamanya kalau kotoran cicak itu mengenai pakaian atau tempat kita sholat, apakah mempengaruhi keabsahan sholat kita atau tidak. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada status kotoran cicak antara najis atau tidak najis itu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang penggolongan cicak ini termasuk binatang yang memiliki darah mengalir atau tidak. Karena nanti penggolongan binatang yang memiliki darah mengalir atau darahnya tidak mengalir itu akan berpengaruh pada status kenajisan bangkai binatang itu dan status kenajisan kotoran binatang itu. Baik teman-teman sekalian, pertama kita akan melihat dulu status atau penggolongan cicak itu termasuk binatang yang memiliki darah mengalir atau tidak. Sebagaimana yang kita lihat dulu dari pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa ammal wazak faqata'al jumhuru bi annahu la nafsa lahu sa'ilah. Adapun binatang cicak wal al-wazak faqata'al jumhur, maka pendapat jumhur ulama memastikan bi annahu la nafsa lahu sa'ilah, maka dia tergolong sebagai binatang yang darahnya tidak mengalir. Atau dalam bahasa lain, cicak ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Ada darahnya tapi tidak dianggap darah mengalir. Padahal nanti kalau dia dianggap darah mengalir itu maka akan dianggap sebagai najis. Darahnya sendiri najis, bangkainya najis, dan semua kotorannya juga masuk dalam kategori najis. Namun karena al-wazak atau cicak ini menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama, dan mereka memastikan bahwa bi annahu la nafsa lahu sa'ilatan, bahwa cicak ini tergolong binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, nanti apa pengaruhnya terhadap itu? Kemudian Imam Ar-Ramli di dalam kitab beliau Nihayatul Muhtaj, beliau juga memberikan penjelasan lanjutan, wa yustasna minan najis maituhu la damalaha sa'ilan an maudhi'i jarhiha. Nanti akan terjadi pengecualian pada najis atau jenis najis maituhu, yaitu pada bangkainya, la damalaha sa'ilan, yang binatangnya ketika masih hidup itu tidak memiliki darah yang mengalir, an maudhi'i jarhiha. Dengan salah satu contohnya itu kalau kita gores, kita berikan luka pada hewan itu, ternyata tidak mengeluarkan darah. Maka ini bagian dari bentuk ciri bahwa hewan tersebut termasuk hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Mungkin ada tapi darahnya tidak mengalir, gitu. Kemudian lanjut beliau, imma bi an la yakuna lahadamun aslan, boleh jadi memang sama sekali dia termasuk binatang yang tidak punya darah, seperti serangga, gitu. Au lahadamun la yajri, atau mungkin punya darah seperti cicak ini namun darahnya tergolong darah yang tidak mengalir, gitu. Lah, apa yang disebutkan oleh Imam Romli tadi termasuk bagian dari pengecualian. Di sini disebutkan adalah maituhu, yaitu bangkai binatang tersebut. Kemudian lebih lanjut lagi dari kalangan Hambali atau Hanabilah menyebutkan mala nafsalahu sa'ilatun fahuwa tahirun bijami'i ajza'ihi wa fadolatihi. Jadi semua binatang yang tidak memiliki darah mengalir, la nafsalahu sa'ilatan, yang tidak memiliki darah mengalir, fahuwa tahirun, maka dia dianggap binatang yang suci, bijami'i ajza'ihi, dengan semua potongan badannya, wa fadolatihi, juga nanti berlaku untuk kotorannya. Artinya kalau
hewan itu tergolong pada binatang atau hewan yang tidak memiliki darah mengalir, maka seluruh tubuh hewan itu dianggap tidak najis, dan sekaligus kotoran hewan itu juga dianggap tidak najis. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Baik teman-teman sekalian, ini pendapat yang kita sampaikan adalah pendapat yang menyebutkan kotoran cicak termasuk kotoran yang tidak najis atau najis tapi dimaafkan. Baik teman-teman sekalian, yang kedua bahwa adanya cicak dan segala macam problemnya dengan kotorannya itu termasuk bagian dari umumul balwa, bahwa semua rumah yang ada punya kita itu hampir rata-rata di dalamnya ada hewan cicak yang sama sekali tidak bisa dihindarkan, umumul balwa tadi itu. Sekalipun mungkin ada sebagian yang tetap menganggap itu najis, namun dia masuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Maka ketika nanti terjadi ada kotoran cicak jatuh, maka itu hanya sebagai najis yang dimaafkan. Artinya apalagi kalau nanti kondisinya sudah mengering, maka itu lebih tidak ada masalah dalam kondisi itu mengenai badan kita atau itu mengenai tempat sholat kita, maka itu sama sekali tidak mempengaruhi keabsahannya. Artinya sholat kita tetap sah sekalipun di situ ada kotoran cicak. Ini pendapat dari Imam An-Nawawi, kemudian diperkuat oleh Imam Ar-Ramli, kemudian juga diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.